Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa kawasan Empang Bogor Selatan, kota Bogor menjadi terkenal karena di lokasi itu berdiri Masjid Keramat An-Nur yang lokasinya tepat di Jalan Lolongok. Di kompleks Masjid An-Nur itulah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dimakamkan, bersama dengan makam anak-anaknya yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Atas, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Sarifah Nur binti Abdullah Al-Atas, dan makam murid kesayangannya yaitu Al-Habib Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah seorang waliullah, yang telah mencapai kedudukan mulia dekat dengan Allah. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama murabi dan panutan para ahli tasawuf, sehingga menjadi suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin, bin Muhammad, bin Abdullah, bin Muhammad, bin Muhsin, bin Husain, bin Syekh Al-Qutub, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahli kasaf dan ahli ilmu agama yang sulit ditandingi keluasan ilmunya, jumlah amal ibadahnya, kemuliaan maupun budi pekertinya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas beliau asli dari Yaman Selatan dilahirkan di desa Haurat, salah satu desa di Al-Kasar Kampung Huraido Hadramaut Yaman pada hari Selasa 20 Jumadi awal 1275 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahnya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mualim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam usia 17 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya. Beliau dapat menimba berbagai cabang ilmu Islam dan keimanan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di antara guru-guru beliau, salah satunya adalah Al-Habib Al-Qutbi Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Dari guru yang satu itu beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Lalu beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar Al-Atas, sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang patut. Di antaranya guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah Al-Habib Sholih bin Abdullah Al-Atas penduduk Wadi Amat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdullah pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Soleh, dan Habib Soleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya Al-Arif Bilahi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin yang waktu itu masih kecil beliau berkata sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang mulia kedudukannya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus sering menemui Imam Al-Abror Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor. Selain itu beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliullah yang tinggal di Hadramaut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bari seorang tokoh sunnah dan asar.
dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan. Beliau menetap di kediaman Syekh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam agama. Pada tahun 1282 Hijriah maka Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf baik dari keluarga Al-Alwi maupun dari keluarga lain. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah dari keluarga Al-Alwi antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Sejak pertemuannya dengan Habib Ahmad beliau mendapatkan marifat, dan Habib Abdullah bin Muhsin di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas banyak memberi perhatian kepada beliau. Sehingga setiap kalinya gurunya menunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dalam setiap pertemuan Habib Ahmad selalu memberi pengarahan rohani kepada Habib Abdullah bin Muhsin sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Habib Ahmad beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan di dalam tulisan yang serba singkat ini. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dalam perjalanan hidupnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa selama di penjara kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin semakin tampak. Sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjaraan tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Habib Abdullah di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin selalu dikabulkan Allah. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun ketika usulan dirawarkan kepada Habib Abdullah beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Pada suatu malam pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani serta beberapa tokoh wali mendatangi beliau. Pada kesempatan itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam di dalam impian. Para pengunjung terus berdatangan ke penjara sehingga berubahlah penjara itu menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapatkan berbagai kekeramatan yang luar biasa. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa disebutkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ketika mendapatkan anugerah dari Allah, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Al-Habib Muhammad Idrus Al-Habsyi juga menuturkan, "Ketika aku mengunjunginya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dalam penjara aku lihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Sewaktu beliau melihat aku beliau mengucapkan bait-bait syair Habib Abdullah Al-Haddad yang awal baitnya adalah,
Wahai yang mengunjungi aku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitrah. Selanjutnya kata Habib Muhammad Idrus, kami selagi berpelukan dan menangis. Karomah lainnya setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin, maka dengan rantai besi maka atas izin Allah rantai itu terlepas. Dan pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dan dokter tak mampu mengobati penyakit pemimpin penjara dan keluarganya itu. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib yang sedang dipenjara. Kemudian kepala penjara pengutus bawahannya untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya itu agar sembuh. Maka berkatalah Habib Abdullah kepada utusan itu, ambillah borgol dan rantai ini ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia. Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah. Maka dengan izin Allah penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Sekeluarnya dari penjara beliau tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dari sumber lain disebutkan, bahwa awal mula kedatangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ke Indonesia pada tahun 1800 Masehi. Waktu itu beliau diperintahkan oleh Al-Habibul Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus untuk menuju kota Mekah. Dan sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Entah apa yang dimimpikannya, yang jelas keesok harinya beliau berangkat menuju negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas yang ada di Pakojan, Jakarta dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke Habib Hussein di luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor. Beliau datang ke Empang dengan tidak membawa apa-apa. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada saat beliau datang ke Empang Bogor, di sana disebutkan bahwa Empang yang pada saat itu belum ada penghuninya. Namun dengan ilmu beliau bisa menyala dan menjadi terang benderang. Diceritakan, ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatannya." Pada saat itu kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas tengah makan dengan seekor ikan. Dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya sama anjul ilaman tabis." Yang artinya, wahai ikan, kalau benar-benar cinta kepadaku tunjukkanlah. Maka atas izin Allah, seketika itu juga ikan yang tinggal sebelah lagi meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Masjid Keramat Empang yang didirikan sekitar tahun 1828 Masehi dan di sekitar areal Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman Habib Abdullah. Yang kini rumah itu ditempati oleh Khalifah Masjid, Habib Abdullah bin Zain Al-Attas. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar khusus yang tidak bisa sembarang orang memasukinya. Karena kamar itu merupakan tempat khalwat dan zikir beliau. Bahkan di sana terdapat peninggalan beliau seperti tempat tidur, tongkat, gamis dan sorbannya yang sampai sekarang masih disimpan utuh. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa adapun karangannya yang lain adalah kitab Ratibul Etas dan Ratibul Hadat. Kedua kitab itu merupakan pelajaran rutin yang diajarkan setiap maghrib oleh beliau kepada murid-muridnya di masa beliau masih hidup. Bahkan kepada anak dan cucunya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menganjurkan supaya tetap dibacanya. Habib Abdullah bin Al-Attas adalah seorang waliullah dengan kiprahnya menyebarkan agama Islam dari satu negeri ke negeri lain. Di kampung Empang beliau menikahi seorang wanita keturunan dalam solawat.
Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di Kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya beliau selalu membaca sholawat Nabi, yang setiap harinya dilakukan secara dawam dibaca sebanyak 1000 kali. Dengan kitab sholawat yang dikenal yaitu Dalailul Khairat, yang artinya kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Beliau meninggal pada hari Selasa 29 Zulhijjah 1351 Hijriah di awal waktu zuhur. Dan jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya hari Rabu setelah sholat zuhur. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur Empang. Sebelum wafat beliau terserang sakit flu ringan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.